Saya melihat kalau dari kewenangannya ibaratnya macan ompong, nggak ada fungsi saya lihat apa-apa. Harusnya ini adalah tugas KPAI sebenarnya. Ini menjadi pertanyaan juga ini. Daripada KPAI ini nggak ada apa-apanya. Yang saya hormati ibu-ibu sebagai pimpinan KPAI, pimpinan Komisi 13, saya melihat dari tugas-tugas KPAI ini dari klaster perlindungan khusus anak ini luar biasa sekali. Ibarat memang hal-hal yang menyangkut persoalan anak ini jelas ditangani oleh KPAI. Ya. Tadi sudah dipaparkan oleh para pidin, termasuk dengan korban program perlakuan seksual dan lain sebagainya. Saya melihat kalau dari kewenangannya ibaratnya macan ompong. Ya, nggak ada fungsi saya lihat apa-apa. Dibandingkan dengan LPSK. LPSK ini kemarin ada kejadian seorang guru memperkosa muridnya dan menggauli anaknya di Berandan. Ini LPSK menangani secara khusus. Harusnya ini adalah tugas KPAI sebenarnya. Mereka diberi hak prosedural. Mereka diberi bantuan rehabilitasi, psikologi, dan fasilitas restitusi. Diberikan kompensasi uang malahan kepada anak korban tersebut. Padahal itu adalah lembaga perlindungan saksi dan korban. Kalau kita lihat di sini, menyangkut KPAI ini kepanjangannya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tetapi kenapa lebih menyentuh lagi LPSK memberikan kontribusi kepada anak tersebut? Ini menjadi pertanyaan juga ini. Apa tugas-tugas KPAI juga? Saya lihat, saya juga di daerah tidak ada menyentuh kok dengan masyarakat yang menjadi korban terkhusus untuk anak-anak. Makanya kalau bisa ini Bu, kita revisi lah ini undang-undangnya. Agar KPAI ini lebih dominan daripada LPSK yang memberi santunan kepada korban tersebut daripada KPAI ini. Nggak ada apa-apanya. Jadi kita jangan menuntut terlalu besar kalau memang ini tidak kita revisi. Ini dari kunci dari segala-galanya. Saya rasa program-programnya Ibu sampaikan ini hanya barangkali sosialisasi saja, menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada korban, tapi tidak lanjutnya, tidak ada apa-apanya. Di roasting langsung di depan Ketua KPAI oleh Komisi 13 DPR RI. KPAI nggak ada fungsinya, bagaikan macan ompong. Dikasih contoh, ada sebuah kasus tentang suatu kejadian yang menangani malah bukan KPAI tapi LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi kedua lembaga ini dibanding-bandingkan. Dan kata Komisi 13 DPR RI, justru LPSK yang lebih dominan untuk bekerja. Saya teringat dengan kata Kang Deddy Mulyadi, yang tukang kritik kalian juga harus ambil bagian. Kemudian dijawab oleh Ketua KPAI, tugas kami kan hanya mengawasi. Dan pada akhirnya mereka tersadar bahwa sebenarnya tugas mereka itu bukan hanya mengawasi, tapi harus ikut andil dalam proses tersebut dari awal sampai akhir. Tugas mereka itu bukan mengawasi, seperti kata Komisi 13 DPR RI. Makanya netizen pun beranggapan KPAI seperti CCTV, mengawasi. Kemudian ada komentar lagi, kalau memang tugas KPAI hanya untuk mengawasi, kenapa KDM yang bekerja kok malah dilarang? Ada lagi yang berpendapat, daripada direvisi tugas mereka Pak, mending dibubarkan saja karena nggak ada gunanya. Ya mending diganti dengan LPSK yang kerja nyata. Kemungkinan besar Bapak ini menonton berita tentang KPAI yang melarang Kang Deddy Mulyadi untuk mendidik anak-anak nakal di barak militer. Dari situ mungkin beliau melihat, loh, mereka kok tugasnya hanya mengkritik, tapi tidak ada tindakan nyata.
Mereka mengkritik anak-anak yang dididik secara militer di barak militer, tapi di luar sana ada banyak sekali anak-anak nakal, anak-anak jalanan, anak-anak korban ini itu yang butuh perhatian tapi diabaikan oleh mereka karena mereka lebih fokus untuk mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Ini siapa lagi guys? Berita 1 hari yang lalu, KPAI, lagi-lagi KPAI dengan wajah yang berbeda. Desak program anak nakal ke barak militer dihentikan sementara. Nah, hal inilah yang tidak disukai oleh Komisi 13 DPR RI. Tidak hanya memberikan wacana, tapi kalian juga harus memberikan ide atau kalian juga harus memberikan aksi nyata. Kalau memang Anda melarang dengan alasan-alasan tertentu, kalian juga kasih ide dan praktek langsung. Begini loh KDM caranya, tanpa harus dimasukkan ke barak militer. Mari sini, saya ambil beberapa contoh anak-anak nakal, saya akan didik dengan cara KPAI. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa, mana yang paling bagus, apakah versi KDM atau versi KPAI. Ada berita lagi guys, Ketua Umum PP Muhammadiyah minta KDM dialog dengan Mendikdasmen soal pendidikan di barak militer. Si bapak ini baru muncul setelah gelombang pertama anak-anak nakal itu selesai untuk dibina dan mereka saat ini sudah tersadar. Semua dari mereka berubah. Bahkan kalau tidak salah ada salah satu yang diundang di acara TV. Bapak sama anak diundang karena mereka viral di aplikasi TokTok dan di situ mereka menceritakan pengalaman apa sih yang terjadi sebelum dan setelah dididik secara militer. Mending bapak ini saya sarankan nonton deh video-video di aplikasi TokTok. Bagaimana anak-anak ini berubah total. Ada yang langsung punya usaha sendiri loh. Muhammad Iqbal Ma'ruf. Keren. Selfie ini. Muhammad Iqbal Ma'ruf. Ini sih. Gubernur Rusia. Ini enak kan gini. Provinsi Nusa Tenggara Barat salut dengan gubernur kalian yang mau menduplikasi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Enak kan? Berbaur dengan masyarakat, turun ke masyarakat, silaturahmi dengan masyarakat, ngobrol bersama mereka. Dan kalian lihat tadi ekspresi dari warganya, mereka bahagia. Didatangin seperti itu saja sudah membuat mereka bahagia. Apalagi kalau masalah-masalah mereka diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terserah apa kata orang Bapak. Mau dibilang ikut-ikutan kek, jangan pedulikan. Karena lebih banyak yang setuju dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat ini. Jangan takut dikatain ikut-ikutan. Kalau demi kebaikan warga, kenapa harus malu mengikuti yang sudah baik? Betul sekali. Kalau apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk kebaikan masyarakat, ingat fokusnya itu satu. Masyarakat, masyarakat, masyarakat. Kalau semua kegiatan itu bertujuan untuk masyarakat, nggak apa-apa Pak diikutin. Karena apa yang telah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sudah terbukti berhasil. Kalaupun semuanya Bapak menduplikasi apa yang dilakukan oleh KDM, kita malah semakin salut sebagai warganet. Walaupun saya bukan warga Nusa Tenggara Barat, saya ikut salut. Saya bangga sama gubernur ini. Mau mengikuti program-program yang dirasa baik, bertujuan untuk masyarakat setempat. Jika seluruh gubernur memperhatikan dan membantu kesulitan rakyatnya langsung seperti ini, terjun langsung ke masyarakat, aku yakin selekasnya kesejahteraan rakyat tercapai. Betul sekali, betul sekali. Keren sekali Pak. Saya dari Karawang, Jawa Barat, mendukung aksinya. Lanjutkan. Salah satu netizen yang berasal dari Provinsi Jawa Barat mendukung. Dan saya yakin sih, mayoritas dari masyarakat di Provinsi Jawa Barat mendukung siapapun yang menduplikasi program-program kerja dari gubernur mereka.